A family of 6 and their 2 visitors were murdered in Villisca, Iowa. They were bludgeoned to death by someone with an axe, and to this day, their murders remain unsolved. Villisca was a small town in southwestern Iowa with a population of between 2,000 and 2,500. In this town lived the Moore family. Hai, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel, Tagmaster TV. Nah, pada video saya kali ini, saya ingin membahas sebuah kasus pembunuhan satu keluarga yang terjadi di salah satu kota kecil di Amerika Serikat pada tahun 1912. Ini adalah pembunuhan yang tersadis yang pernah terjadi di tahun itu, karena memakan korban hingga 8 orang, dan kondisi dari mayatnya sungguh sangat menggenaskan. Si pelaku menggunakan sebuah kapak di dalam melakukan aksinya. Nah, sebelum saya lanjut videonya, saya ingin kalian untuk subscribe dulu channel ini, dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Kasus pembunuhan keluarga Moore, atau yang banyak dikenal orang dengan peristiwa Villisca Axe Murders. Sebuah kasus pembunuhan yang menimpa keluarga Moore yang terbilang cukup sadis, yang terjadi di salah satu kota kecil Villisca, Iowa, Amerika Serikat pada tanggal 10 Juni 1912, atau tepatnya 2 bulan setelah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic yang fenomenal. Bahkan saking viralnya, kasus pembunuhan ini berhasil menyedot atensi publik yang cukup besar pada masa itu. Nah, sebelum kita membahas kronologis peristiwa dari kasus pembunuhan keluarga Moore, ada baiknya jika kita mengetahui sedikit profil tentang keluarga itu dan juga para anggota keluarganya, serta Stillinger bersaudara yang turut menjadi korban di dalam peristiwa pembunuhan itu. Yang total korbannya dalam kasus ini berjumlah 8 orang. Nah, keluarga Moore ini dikenal sebagai keluarga yang terpandang dan cukup ramah di lingkungan tempat tinggalnya. Mereka bersosialisasi dengan cukup baik dengan para kolega dan tetangganya pada waktu itu. Tidak ada catatan kriminal atau bukti yang menggambarkan bahwa keluarga ini pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat setempat. Sebelum pada akhirnya peristiwa pembunuhan sadis ini terjadi, yang menyeret keluarga Moore itu sendiri sebagai korbannya. Sedikit yang perlu kalian ketahui, bahwa kota kecil Villisca yang menjadi tempat tinggal dari keluarga itu hanya bisa diakses dengan jalur darat, dan itu hanya menggunakan kereta api. Nah guys, sekarang saya ingin membahas profil dari anggota keluarga serta Stillinger bersaudara yang turut menjadi korban di dalam peristiwa yang naas pada waktu itu. Josiah Moore, dia adalah kepala keluarga dari keluarga Moore, salah satu pebisnis terkemuka di kota Villisca pada saat itu. Dia adalah anak dari pasangan suami istri Tuan dan Nyonya Sissy Moore, yang memang asli berasal dari Villisca. Josiah menikahi Sarah Montgomery, istrinya pada 6 Desember 1899 di rumah orang tuanya. Dari hasil pernikahan tersebut, Josiah dan Sarah Moore dikaruniai 4 orang anak, yaitu Herman, Catherine, Boyd, dan juga Paul Moore. Josiah telah menjadi penduduk Villisca selama 13 tahun dan tercatat pernah bekerja di perusahaan Frank Jones di John Store selama 9 tahun. Nah, selanjutnya ini adalah istri dari Josiah Moore, Sarah Montgomery, atau para tetangga dan orang terdekatnya biasa memanggilnya Nyonya Moore. Adalah istri dari Josiah Moore, lahir di Knox County, Illinois pada tahun 1873 dan pindah ke Iowa, Villisca bersama orang tuanya, yaitu Tuan dan Nyonya John Montgomery dan saudara perempuannya Mary. Sekitar tahun 1894, Sarah adalah seorang anggota aktif dan sering terlibat dalam berbagai kegiatan di gereja Presbyterian dekat lokasi rumahnya pada saat itu. Nah, sehari sebelum dia terbunuh, tepatnya pada tanggal 9 Juni 1912, Sarah masih sempat bertugas menjadi pemimpin latihan di gerejanya untuk persiapan perayaan Hari Anak. Dan ketika terjadi pembunuhan itu, si Sarah ini masih berusia 39 tahun. Masih cukup muda untuk seorang ibu. Nah, sekarang kita lanjut lagi mengenal profil anak-anak dari Josiah dan Sarah. Seperti yang saya katakan tadi, mereka dikurniai 4 orang anak. Siapa saja? Anak yang pertama ini adalah Herman. Herman adalah anak tertua dari Tuan dan Nyonya Moore. Dia lahir pada tahun 1901 dan berusia 11 tahun pada saat kasus pembunuhan itu terjadi. Menurut penuturan orang-orang terdekatnya, dia adalah salah satu anak yang memiliki kedekatan secara emosional yang cukup dekat dengan ayahnya, dan mereka ini sering terlihat bersama.
Anak yang kedua ini adalah anak perempuan, satu-satunya dari keluarga Josiah dan Sarah Moore. Lahir berselang 2 tahun setelah kelahiran Herman, yaitu pada tahun 1903. Lena dan Ina Stillinger, atau yang biasa disebut dengan Stillinger bersaudara, adalah teman dekat dan teman gereja dari Catherine Moore yang turut menjadi korban di dalam peristiwa pembunuhan tersebut. Mereka diajak untuk menginap di rumah keluarga Moore selepas acara hari anak yang diadakan di gereja Presbyterian pada malam sebelum kejadian. Nah, anak ketiga dan keempat dari keluarga ini adalah Boyd dan Paul Moore. Boyd berusia 7 tahun dan Paul Moore berusia sekitar 5 tahun pada saat kejadian itu terjadi. Dan tidak banyak sih hal yang diceritakan, tidak banyak profil yang bisa saya sampaikan mengenai Boyd dan Paul Moore, karena pada saat itu mereka masih berusia sangat muda, guys. Nah, sekarang ini adalah profil dari si Stillinger bersaudara, yaitu Lena dan Ina May. Lena Gertrude Stillinger, atau biasa dipanggil Lena, dan saudara perempuannya Ina May adalah anak dari Joseph dan Sarah Stillinger. Kedua gadis itu lahir di salah satu daerah pertanian yang terletak tidak jauh dari kota Villisca. Lena berusia 12 tahun dan Ina berusia 8 tahun saat mereka juga ikut terbunuh di dalam peristiwa yang sadis itu. Dikatakan dalam hasil olah TKP para penyidik bahwa saat kejadian pembunuhan itu berlangsung, Lena adalah satu-satunya orang di dalam rumah itu yang masih terjaga saat peristiwa pembunuhan itu. Sebabkan Lena sempat melakukan perlawanan, terlihat dari posisi tubuh, dan ada luka yang terdapat di lengannya yang berusaha untuk menangkis sabetan benda tajam yang dilayangkan oleh si pelaku. Nah guys, itu tadi profil dari anggota keluarga Moore beserta Stillinger bersaudara. Kenapa saya harus menyampaikan profil dari mereka? Supaya ketika kita akan membahas kronologi peristiwa dari pembunuhan itu akan sedikit lebih relate dan lebih nyambung ya. Saya akan menceritakan kronologi peristiwa pembunuhan keluarga Moore. Pada malam 9 Juni 1912, tepatnya pada hari Minggu, seluruh keluarga Moore pergi menghadiri acara perayaan hari anak yang diadakan di gereja Presbyterian. Yang kebetulan Sarah Montgomery ini, istri dari Josiah Moore, bertindak selaku koordinator dari acara tersebut. Nah, singkat cerita guys, ketika acara tersebut berakhir pada pukul 9.30 malam, keluarga Moore langsung meninggalkan lokasi acara dan pulang ke kediaman mereka. Catherine, yang satu-satunya anak perempuan dari Josiah dan Sarah Moore, mengajak teman dekatnya yaitu Stillinger bersaudara, Lena dan Ina May, untuk menginap di rumahnya. Nah, mereka tiba antara pukul 9.45 hingga pukul 10 malam waktu setempat. Nah, setibanya di rumah, mereka sempat bercengkrama beberapa saat dan menikmati secangkir susu serta sajian kue pie sebelum mereka masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Dan siapa sangka, itu adalah perbincangan terakhir dari keluarga Moore dan Stillinger bersaudara sebelum mereka akhirnya ditemukan mati dalam kondisi tubuh yang sangat-sangat menggenaskan, guys. Keesokan harinya, Senin pagi 10 Juni 1912, Mary Peckham, salah seorang tetangga dekat dari keluarga Moore yang sedang keluar untuk menjemur pakaian di halaman rumahnya, menyadari bahwa ada keanehan yang terjadi dari rumah keluarga Moore yang tiba-tiba saja ini terlihat sepi pada saat itu. Tidak seperti biasanya yang ramai oleh canda tawa dari keempat anak si Josiah Moore ini yang sering bermain di luar rumah serta beragam aktivitas yang biasanya mereka lakukan. Sontak suasana itu menimbulkan kecurigaan bagi si Mary Peckham ini, yang kemudian menghampiri rumah tersebut dan mengetuk pintu serta memanggil para anggota keluarga. Namun tidak ada yang menyahut satupun. Lantas Mary menghubungi abang dari Josiah Moore, yaitu Ross Moore, untuk segera datang. Setibanya di rumah keluarga Moore, Ross langsung membuka pintu dengan kunci duplikat yang dibawanya dari rumah. Setelah pintu rumah itu terbuka, ia langsung masuk ke dalam dan mendapati bahwa adiknya Josiah Moore dan seluruh keluarganya sudah tidak bernyawa. Kemudian Ross berinisiatif untuk menghubungi Marshal Harry Parton selaku polisi di daerah tersebut untuk datang. Nah, setibanya dia di sana, Marshal Harry terkejut menemukan hal yang sangat mengerikan. Josiah, sang kepala keluarga, dan istrinya Sarah Moore beserta 4 anaknya Herman, Catherine, Paul, dan Boyd Moore, serta 2 teman dekat Catherine yaitu Lena dan Ina May Stillinger, ditemukan sudah tidak bernyawa di tempat tidur mereka masing-masing dengan kondisi mayat yang sungguh sangat menggenaskan. Menurut dari hasil investigasi oleh para petugas kepolisian yang menyelidiki kasus pembunuhan tersebut, serta mendengar keterangan dari beberapa saksi dan dokter yang datang memeriksa keadaan korban, menyatakan bahwa peristiwa pembunuhan ini terjadi antara tengah malam sampai jam 5 pagi. Pembantian keluarga Moore dimulai dengan memasuki kamar Josiah dan Sarah yang sedang tertidur. Kemudian si pelaku menebas wajah korbannya dengan kapal. Josiah menjadi korban dengan luka yang paling parah di wajahnya, sampai kedua bola matanya menghilang, guys.
Setelah itu si pelaku masuk ke kamar anak-anak dan menghabisi semua anak dari keluarga Moore. Merasa tidak puas, si pelaku kembali ke kamar Josiah dan Sarah, kemudian mengulangi lagi aksinya dengan kembali menebas wajah korbannya dengan membabi buta. Ini terlihat dari ayunan kapak si pelaku yang cukup tinggi hingga mengenai plafon kamar tersebut, dan kemudian menjatuhkan sepatu yang bersimbah darah. Lalu si pelaku mengakhiri aksinya dengan masuk ke kamar tamu dan kemudian membunuh Stillinger bersaudara. Nah, kalau hampir semua korbannya dibunuh dalam keadaan tidur, berbeda dengan Lena. Dia sempat melakukan perlawanan dan ditemukan bekas luka di lengannya. Diduga dia sempat menangkis kapak dari si pelaku. Bahkan dalam peristiwa itu, Lena dalam kondisi setengah telanjang, guys. Baju tidurnya yang tersingkap dan pakaian dalamnya yang sudah terlepas dari tubuh. Para penyidik menyimpulkan bahwa besar kemungkinan Lena terlebih dahulu mendapatkan pelecehan seksual sebelum akhirnya dia dibunuh oleh si pelaku dengan sadis. Nah, itu tadi kronologi peristiwa pembunuhan dari keluarga Moore beserta Stillinger bersaudara, guys. Berikut beberapa fakta yang ditemukan di lokasi kejadian. Yang pertama, 8 orang nih ditebas sampai mati dengan menggunakan kapak milik Josiah Moore yang ditemukan di lokasi kejadian. Hampir seluruh korban yang dibunuh dalam kondisi sedang tertidur, kecuali Lena Stillinger yang masih terjaga dan sempat melakukan perlawanan. Nah, yang kedua, dokter memperkirakan nih dari pemeriksaan mayat bahwa kejadian ini terjadi antara tengah malam hingga pukul 5 pagi. Nah, yang ketiga, seluruh jendela rumah tersebut ditutup oleh tirai, kecuali ada 2 jendela yang memang tidak dipasangi tirai sebelumnya. Namun oleh si pelaku, akhirnya jendela tersebut ditutup dengan menggunakan pakaian dari Josiah Moore. Yang keempat, guys, wajah korbannya ditutup dengan spray setelah mereka dibunuh. Nah, yang kelima, seluruh cermin di rumah tersebut ditutup dengan menggunakan kain oleh si pelaku. Yang keenam, sebuah lampu minyak ditemukan di bawah ranjang Josiah dan Sarah dalam kondisi yang sudah tidak menyala. Lampu serupa juga ditemukan di bawah ranjang dari Stillinger bersaudara, guys, dalam kondisi yang juga tidak menyala. Nah, kuat dugaan bahwa lampu ini digunakan untuk menerangi lokasi atau ruangan pada saat si pelaku melakukan aksinya, guys. Yang ketujuh nih, ada gantungan kunci yang ditemukan pada lantai kamar tidur di lantai bawah. Yang kedelapan, ada panci berisi darah yang juga ditemukan di meja dapur serta sepiring makanan yang belum disentuh sama sekali. Yang kesembilan, ada sepotong daging asap yang diperkirakan beratnya sekitar 250 gram yang masih terbungkus oleh aluminium foil diletakkan di samping kapak yang digunakan oleh si pelaku, yang ditemukan di kamar tamu tempat di mana Stillinger bersaudara itu tidur. Nah, fakta yang terakhir atau yang ke-10, ditemukan 2 puntung rokok di atas loteng rumah tersebut. Menurut kesimpulan dari para penyidik, bahwa sang pelaku menunggu dengan sabar hingga korbannya tertidur dengan menghisap 2 batang rokok di atas loteng rumah tersebut pada saat itu, guys. Itu tadi beberapa fakta yang ditemukan di lokasi kejadian. Nah, sekarang saya ingin menguraikan beberapa kejanggalan di dalam misteri pembunuhan ini. Pembunuh dalam misteri Villisca X Murders sampai hari ini belum ada pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka, guys. Karena peristiwa tersebut memang terjadi di era yang belum modern dan juga masih minimnya metode canggih di dalam pengungkapan kasus pada waktu itu. Ada beberapa kejanggalan yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Di antaranya nih, yang pertama, ada barang bukti berupa 2 puntung rokok di loteng rumah. Hal yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana cara si pembunuh masuk ke rumah dengan santainya merokok, guys, di atas loteng. Apakah sang pembunuh merupakan orang terdekat dari keluarga Moore sehingga dia mempunyai akses masuk dengan kunci yang diberi oleh salah satu anggota keluarga? Yang kedua, polisi nggak pernah nih memberi keterangan apakah pintu rumah itu pernah dibobol atau enggak. Karena nggak ada ditemukan kerusakan di seluruh pintu rumah tersebut, baik gagang maupun part-part lainnya di pintu itu. Kejanggalan yang ketiga, pelaku menutupi semua cermin di dalam rumah dengan kain. Tindakan nggak lazim ini sangat sulit ditemukan pada kasus-kasus pembunuhan lainnya yang pernah ditangani oleh penyidik kepolisian setempat. Apakah sang pembunuh takut nih untuk melihat bayangan sendiri di cermin yang sudah menghabisi keluarga Moore? Apakah pelaku mempunyai kelainan jiwa yang menyimpang? Atau dia terlibat pada salah satu sekte atau kepercayaan yang mengharuskan para pengikutnya membunuh kemudian setelah korbannya mati, maka seluruh cermin yang ada di lokasi kejadian tersebut harus ditutup dengan kain putih. Mengingat pada waktu itu kan banyak sekali nih, guys, kepercayaan-kepercayaan atau sekte-sekte yang ada di Amerika Serikat pada saat itu. Yang keempat, Lena Stillinger yang sempat melakukan perlawanan, mengapa pakaian tidurnya sampai tersingkap hingga bagian perutnya? Apakah pelaku mempunyai hasrat seksual yang menyimpang pada anak kecil? Dan yang menjadi pertanyaan nih, guys, kenapa hanya Lena Stillinger? Atau kenapa harus Lena Stillinger yang mengalami pelecehan seksual? Yang notabene dia adalah bukan anggota keluarga dari keluarga Moore itu sendiri.
bahwa di sana ada istri dari si Josiah Moore dan anak dari Josiah dan Sarah Moore. Yang kelima, pelaku pertama kali membunuh Josiah dan Sarah, lalu pergi ke kamar anak-anak dan menghabisi semua anak-anak dari keluarga Moore. Kemudian, berdasarkan pernyataan polisi, si pelaku kembali ke kamar Josiah dan Sarah untuk menebas lagi korbannya yang sudah tewas. Pelaku tentu tahu bahwa pasangan suami istri sudah tewas oleh tindakannya ketika dia pertama kali masuk ke dalam ruangan itu. Mengapa harus kembali ke sana, guys? Apakah ada rasa dendam yang berlebih pada keduanya, kepada Josiah dan Sarah? Dari hasil investigasi dan penyidikan para polisi yang sempat diduga dan ditetapkan sebagai tersangka di dalam kasus pembunuhan keluarga ini. Namun pada akhirnya tidak ada satupun orang yang dijerat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam kasus pembunuhan ini. Misteri X Murders sampai saat ini belum ditemukan nih, siapa pelaku sebenarnya. Oleh karena itu kasusnya masih menjadi misteri. Namun pihak kepolisian yang menyelidiki kasus tersebut meyakini bahwa pelaku dari pembunuhan keluarga Moore bukanlah orang yang berasal dari luar kota Villisca, karena akses masuk dan keluar dari kota tersebut hanya bisa dijangkau dengan menggunakan kereta api yang berjadwal pada saat itu. Sehingga para pelaku untuk meninggalkan kota tersebut setelah kejadian kemungkinannya itu sangatlah kecil. Namun anehnya, pengungkapan kasus itu terkesan lambat dan tidak ada penyelesaian yang konkret dari pihak kepolisian dalam mengungkap kasus tersebut. Karena tidak ada satu orang pun yang dituntut sama sekali. Meskipun ada beberapa orang yang dimintai keterangan dan sempat ditetapkan sebagai tersangka, guys. Nah, berikut beberapa orang yang diduga menjadi pelaku. Nah, yang pertama nih, ada seseorang yang bernama Andre Sawyer. Berdasarkan keterangan saksi, si Andre Sawyer ini datang meminta pekerjaan pada sebuah proyek jalan tol di dekat lokasi kejadian, guys. Nah, dia berpenampilan rapi walaupun sepatunya ini dipenuhi lumpur pada saat dia datang untuk melamar pekerjaan itu. Nah, dia kemudian diberi pekerjaan di proyek tersebut. Beberapa teman kerjanya sering melihat si Sawyer ini membeli koran dan sangat tertarik pada kasus kematian keluarga Moore. Bahkan dia sampai tidur dengan kapak dan selalu bertanya, apakah pembunuhnya sudah tertangkap? Nah, dari hasil penyelidikan lanjutan, ternyata Sawyer berada di tempat lain. Pada saat peristiwa itu terjadi, dia tidak berada di Villisca. Dia berada di suatu daerah yang bernama Osceola. Dan dari situlah polisi tidak melanjutkan kasus tersebut dan melepaskan si Andre Sawyer ini. Tersangka yang kedua, ini ada pendeta George Kelly. Dia adalah orang yang memberi materi di acara anak di gereja yang dihadiri oleh keluarga Moore pada saat itu. Dia tercatat meninggalkan Villisca sekitar pukul 5.30 pagi, tepat di hari kejadian pembunuhan. Ketika dia diinterogasi oleh polisi, dia sempat mengaku bahwa dia adalah pelaku pembunuhan. Namun para penyidik yang menginterogasinya tidak begitu saja mempercayai keterangan-keterangan yang dia berikan. Karena Kelly ini mempunyai riwayat gangguan kejiwaan, guys. Nah, berselang 2 tahun setelah kejadian pembunuhan dari keluarga Moore, dia kemudian ditahan karena mengirim gambar mesum pada calon sekretarisnya. Nah, 3 tahun kemudian setelah kasus itu, dia kembali ditahan atas tuduhan sebagai pelaku pembunuhan keluarga Moore. Namun setelah ditanyai, dia nggak cukup meyakinkan untuk dibawa ke pengadilan atas tuduhan tersebut. Jadi pada saat itu dia kurang bukti ya. Akhirnya dia dilepas dan belum ada pelaku yang menjadi tersangka di dalam kasus pembunuhan ini. Orang yang ketiga nih ada yang namanya Frank Jones. Frank Jones ini adalah seorang senator di negara bagian Iowa. Josiah pernah bekerja selama bertahun-tahun di toko pakaian milik Jones. Josiah kemudian mengundurkan diri untuk membuka usahanya sendiri. Nah, kecurigaan terhadap Jones dikarenakan ada motif ekonomi nih, atau persaingan bisnis di antara mereka berdua. Bahkan ada rumor yang beredar bahwa Josiah pernah kepergok selingkuh dengan istri dari Frank Jones. Jadi para pihak penyidik nih sempat memanggil Frank Jones untuk dimintai keterangan. Karena banyak asumsi yang mengarah kepada Frank Jones bahwa dia adalah pelakunya. Dari berbagai keterangan-keterangan bahwa Frank Jones ini sempat iri kepada Josiah Moore karena setelah keluar dari perusahaan atau berhenti dari toko si Frank Jones ini, si Josiah Moore sempat membuka bisnis yang pada akhirnya bisnis tersebut bisa sukses dan berhasil, dan banyak pelanggan-pelanggan dari si Frank Jones ini akhirnya beralih ke toko atau perusahaan Josiah Moore. Namun karena tidak ada cukup bukti, akhirnya si Frank Jones ini dilepaskan oleh pihak kepolisian. Nah, yang terakhir, orang yang akhirnya disuspek, guys, sebagai tersangka ini adalah William Mansfield. William Mansfield ini ada hubungannya dengan si Frank Jones ya, karena dia salah satu orang yang loyal terhadap si Frank Jones ini. Nah, sebenarnya William Mansfield ini adalah seorang pembunuh bayaran. Dia disebut-sebut disewa oleh si Frank Jones untuk menghabisi keluarga Moore. Karena ya itu tadi, guys, persaingan bisnis, dan juga si Frank Jones pernah memergoki istrinya selingkuh dengan si Josiah Moore. Nah, dugaan ini diperkuat dengan tindakan Mansfield 2 tahun setelah kejadian. Dia melakukan pembunuhan dengan cara yang sama, yang seperti dilakukan pada keluarga Moore. Namun lagi-lagi, guys, setelah penyidik menginvestigasi dan memintai keterangan dari si William Mansfield ini,
tidak ada bukti-bukti yang cukup kuat untuk menjerat si William Mansfield menjadi tersangka tunggal dari pelaku pembunuhan keluarga Moore. Kemudian akhirnya si William Mansfield ini dibebaskan. Demikian guys, misteri pembunuhan dari keluarga Moore, atau yang banyak dikenal orang dengan Villisca X Murders, atau pembunuhan di daerah Villisca. Nah, sampai hari ini pelakunya belum juga ketemu siapa dalang dan apa motifnya membunuh keluarga Moore dengan cukup sadis. Nah, jika kalian suka dengan ceritanya, silakan share ke teman-teman kalian. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Akhir kata, saya Tagmaster TV pamit. I am